Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Eka Maulana, mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2024, dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat dengan pembuatan website sederhana penerapan Bootstrap pada website yang telah dibuat pada acara sebelumnya, yaitu acara satu. Dan di sini saya menerapkan Bootstrap sebagai pembantu ataupun sebagai framework yang berbasis HTML, CSS, dan JavaScript untuk pembuatan website yang lebih dinamis, modern, dan juga lebih responsif untuk di apa penerapan dalam bentuk websitenya seperti itu. Dan di sini saya tetap menggunakan tema yang sama dengan pembuatan website di acara pertama, yaitu pembuatan website Dusun Wotawati, dusun yang terletak pada Kabupaten Gunung Kidul. Dan seperti kita lihat, ini bisa dilihat ada beberapa script yang ditambahkan. Pertama-tama kita bisa lihat ada penambahan link. Ini untuk penarikan ataupun pemanggilan si bagian dari bootstrapnya ini, pemanggilan CSS atau script CSS pada bootstrap agar dapat diterapkan pada HTML yang telah kita buat. Selain itu nanti di dalamnya itu akan terdapat berbagai opsi dan tampilan yang merupakan framework yang diberikan oleh Bootstrap kepada pengguna melalui website Bootstrap itu sendiri. Di sini bisa kita lihat bahwa di bagian nomor 11 itu ada nav class, nav expand, LG background body tertiary. Ini adalah script untuk menampilkan navigasi bar navigasi teman-teman yang misalkan kita lihat ada di sini di Visual Studio Code ada navbar bagian file, edit, selection, dan view, go, and run. Ini sama penggunaannya, namun nanti kita akan melihat tampilannya itu pada bagian kiri atas bagian website gitu. Di navbar ini kita menambahkan sebuah title ataupun alert nantinya itu yang alatnya itu digunakan untuk judulnya ditulis dengan Otawati, kemudian nanti terdapat berbagai kelas-kelas lainnya, yaitu nanti bentuknya berupa card, namun ini dipanggil kelasnya di sini agar ketika navigation barnya dipencet itu nanti akan langsung menampilkan bagian atau halaman yang ingin dibuka gitu. Ini kan kelas navlink active gitu, navigation link. Ketika kita mencet deskripsi maka nanti tampilannya akan masuk ke tampilan deskripsi. Ketika populasi maka akan ditampilkan bagian populasi, rukun tetangga juga begitu pula hingga gambarnya itu sendiri. Nah, yang saya maksud alert tadi adalah di bagian sini, teman-teman. Di sini kita lihat ada alert primary. Ini untuk menampilkan judulnya di bagian dalam web gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ini, Watawati ini nanti akan masuk ke dalam bagian navbarnya dan ini menjadi bagian dari jika yang alert ini menjadi bagian dari dalam websitenya itu sendiri. Ini bisa kita lihat ada deskripsinya. Ini deskripsinya kita menggunakan card. Ini penggunaan card ini tidak hanya digunakan pada description, teman-teman, melainkan pada semua jenisnya, yaitu pertama ada di population, akun tangga, website, gambar, dan video. Nah, namun di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa penggunaan card di sini itu dapat diterapkan dengan penambahan P atau paragraph, and we can use it to apa table, dalam bentuk table juga bisa kita gunakan. Oke, mungkin ketika paragrafnya itu berupa deskripsi, teman-teman, pada tabelnya ini kita isi dengan populasi penduduk sesuai dengan data yang kita peroleh pada sumber terpercaya, yaitu pada website-website resmi gitu, dari entah dari kecamatan ataupun dari padukuhan itu sendiri. Nah, teman-teman bisa kita lihat juga bahwa di sini ada rukun tetangga yang menggunakan list, teman-teman. Jadi menggunakan OL dan list gitu ya, operation list. Ini karena memang kita hanya bentuknya dusun, sehingga paling kecilnya itu adalah RT 1, RT gitu, rukun tetangga. Sehingga kita menggunakan rukun tetangga sebagai acuan ataupun perihal yang dapat dimasukkan kepada tabel di rukun tetangga ini. Listing di rukun tetangga ini, mohon maaf.
Kemudian ada website juga, penambahan website. Ini kita bisa lihat ada pemanggilan website Dusun Notawati Target ini merupakan website resmi teman-teman yang mungkin juga lebih memiliki informasi yang mendalam mengenai Dusun Notawati itu sendiri. Kemudian kita ini juga sama, masih sama menggunakan card ya. Ini nanti MD3 ini digunakan untuk memberikan jarak antar card. Misal antar card yang pertama dan yang kedua itu diberikan jarak agar tampilannya itu lebih dinamis dan juga tampilannya lebih rapih dan enak dipandang gitu. Kemudian ini juga kita menambahkan gambar, teman-teman. Jadi kita membuat card kembali dengan jarak negatif 3. Kemudian penambahan gambarnya itu dapat digunakan dengan dua cara, dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu kita mengisi source-nya ini dari image yang memang telah kita miliki pada folder tertentu, atau kita bisa juga mengambil path yang terdapat pada image-image di online, teman-teman, kemudian dimasukkan ke image source ini. Ini bisa diatur dengan width-nya untuk kemudian disesuaikan dengan tampilan yang ingin diinginkan pada website yang kita mau miliki. Kemudian teman-teman ketika sebelumnya penambahan video ini itu termasuk dalam gambar, termasuk dalam media gitu teman-teman. Agaknya itu terkesan kurang rapi dan kurang apa ya, enak dipandang mata sehingga diterapkan pembuatan kelas baru yang berisi card lagi namun tidak dipanggil kepada navbar yang ada di atas teman-teman. Dan ini merupakan hasil dari pembuatan websitenya itu sendiri. Bisa kita pencet ini Wotawati, deskripsi akan pindah ke deskripsi, populasi pindah ke populasi, rukun tetangga akan pindah ke rukun tetangga di sini, website akan pindah ke bagian website, dan gambar akan pindah ke bagian gambar. Ini juga ada apa YouTube-nya teman-teman yang bisa diakses. Dan juga ini ada website lainnya yang dapat kita akses juga dari website yang telah kita buat. Nah, rangkaian website ini merupakan bukti bahwa Bootstrap dapat membantu kita dalam membangun framework yang dibutuhkan untuk pembuatan website dengan sederhana gitu, tanpa menggunakan CSS yang cukup panjang ataupun tanpa menggunakan script-script yang mungkin lebih rumit, teman-teman. Ini mempermudah kita untuk membuat website dengan tampilan yang lebih dinamis gitu. Dan ini juga dapat di-upload ke dalam GitHub page dan kemudian nanti akan dapat kita share dengan rekan-rekan ataupun teman-teman yang memang sedang belajar pemrograman berbasis website gitu teman-teman. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.